Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Warung Soto Mbok Karsiam. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu berderet. Keluar dari dalam rumah Babroto dengan pakaian serba hitam. "Kamu datang dengan siapa?" Babroto melongo ke belakang Abdul. "Saya sendiri, Mbah, tolong putri saya, dia keras." "Masuklah dulu, Dul." Babroto memotong ucapan Abdul. Abdul masuk. Babroto lalu menutup pintu dan menguncinya. Pria tua itu duduk bersila di depan meja berisi bunga, dupa, dan sebuah cawan berisi cairan berwarna merah. "Berani sekali kamu datang ke sini sendiri, Dul. Pasti banyak gangguan di kebun pisang itu, bukan?" "Tidak masalah, Mbah. Tujuan saya kesini lebih penting dari gangguan yang saya alami di kebun pisang itu." Abdul menghela nafas. Ia kemudian bicara lagi. "Keluarga saya sedang berduka dengan kematian Lastri, istri saya. Sekarang ada masalah baru. Tadi Asna menyenang saya, Mbah." Babroto memejamkan mata. Mulutnya kumat kamit membaca sesuatu. Babroto lalu membuka mata. "Bahaya, Dul. Asna dalam bahaya. Cincin itu sangat kuat." "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbah?" "Kamu harus segera mengorbankan kambing jantan supaya mereka lepas dari Asna." "Asna sudah bisa mengeluarkan suara, Mbah. Apa masih perlu mengorbankan kambing jantan?" "Iya, harus, Dul. Supaya Asna terbebas dari gangguan itu." "Tapi hari kelahiran Asna masih 1 minggu lagi, Mbah." "Memang lebih baik dilakukan pengorbanan itu waktu hari kelahiran Asna. Tapi jika mendesak itu tak masalah." Jelas Mbak Broto. "Baik, Mbah. Kapan pengorbanan itu bisa dilakukan, Mbah?" "Besok malam. Bawa kambingmu ke sini. Biar aku saja yang mengurus semuanya." "Baik, Mbah. Terima kasih." Kamu tidurlah di sini sampai pagi datang. Baru kamu bisa pulang. Terlalu menakutkan untuk orang awam sepertimu melewati kebun pisang." Tukas Mbak Broto. Abdul mengenitkan dahi. Ia memikirkan perkataan Mbak Broto. Sebenarnya ia tidak suka bermalam di rumah Mbak Broto. Ia risih setiap melihat beberapa topeng yang terpajang di dinding. Topeng-topeng itu layaknya manusia yang sedang memperhatikan dan mengawasinya. Tapi jika ia pulang, harus melewati kebun pisang yang gelap dan menakutkan. "Baiklah, Mbah. Saya bermalam di sini sampai pagi datang." Babroto mengangguk. Ia lalu masuk ke dalam kamar. Abdul lalu membaringkan tubuhnya di atas kursi panjang yang ada di sana. Berkali-kali mencoba memejamkan mata. Rasa kantuk tak juga menyerah. Tiba-tiba Abdul merasakan kandung kemihnya penuh. Dengan sangat terpaksa ia harus pergi ke kamar kecil. Abdul berdiri. Ia berjalan dengan langkah cepat. Ia pergi ke belakang mencari kamar kecil milik Mbak Broto. Di dekat dapur tidak ditemukannya kamar kecil. Ragu, Abdul membuka pintu dapur. Hembusan angin dingin menusuk kulitnya. Benar saja, di belakang rumah Mbak Broto terdapat sebuah sumur. Jarak sumur itu dengan rumah Mbak Broto sekitar 100 meter. Abdul menelan ludah melihat sumur yang letaknya agak jauh dari rumah. Ditambah gelapnya sumur itu, membuatnya terlihat menyeramkan. Enggan rasanya bagi Abdul untuk pergi ke sana. Namun kandung kemihnya mendesak untuk ia mengosongkannya. Bisa saja ia kencing di sembarang tempat. Namun
Mengingat perkataan Mbak Broto jika di sekeliling rumahnya ditanam benda-benda pusaka, Abdul tak mau membuat masalah untuk dirinya sendiri. Gegas Abdul pergi ke sumur. Di dekat sumur terdapat satu kamar mandi. Abdul lalu masuk ke kamar mandi yang gelap. Gelap, sangat gelap. Ia lalu membuang semua cairan yang ada di dalam kandung kemihnya. Abdul melihat ke belakang sumur melalui rongga yang ada di atas dinding. Di belakang sana terdapat hamparan sawah membentang. Di antara gelapnya sawah itu, ia melihat seberkas cahaya. Seorang perempuan memakai daster berwarna putih melambai-lambaikan tangannya kepada Abdul. Siapa dia? Apa mungkin ada orang di sana malam-malam begini? Abdul curiga dengan perempuan itu. Rasanya tidak mungkin ada orang di sawah. Jangan-jangan itu. Abdul tidak meneruskan ucapannya. Ia lalu tunggang langgang meninggalkan kamar mandi. Pak. Abdul mendengar suara yang tidak asing baginya. Suara Lastri, istrinya. Refleks Abdul menengok ke belakang. Tidak ada Lastri atau siapapun di belakangnya. Gegas Abdul membuka pintu dapur. Ia masuk ke dalam dapur, lalu menutup dan menguncinya. Kenapa tadi aku mendengar suara Lastri? Tapi kan Lastri sudah tiada. Apa karena takut? Aku sampai berhalusinasi mendengar suara Lastri. Ucap Abdul ternganga. Abdul kembali ke tempat ia tidur tadi. Sudah berkali-kali ia datang ke rumah Mbak Broto, namun tidak menyeramkan seperti sebelum-sebelumnya. Baru kali ini juga ia datang ke rumah Mbak Broto tengah malam. Tenggorokan Abdul terasa kering. Ia celingukan. Di sudut ruang tamu ada sebuah ceret di tanah yang diletakkan di atas nakas. Abdul mengambil ceret yang berada di atas nakas. Ia meneguk air dari dalam ceret langsung. Abdul memuntahkan kembali air itu. Rasa airnya wangi bercampur bau anyir darah, dan juga terasa ada benda lain bergerak-gerak yang ikut masuk ke dalam mulutnya. Air yang Abdul muntahkan itu berwarna merah, dan terdapat makhluk-makhluk kecil menggeliat-geliat di sana. Gegas Abdul kembali ke kursi panjang tempat ia beristirahat. Rasa hausnya sudah hilang, berganti dengan rasa jijik. Abdul membaringkan tubuhnya di atas kursi panjang. Pikirannya menerawang jauh. Harusnya ia menuruti ucapan Pak Darmaji untuk tidak pergi. Harusnya ia berada di rumah menunggui anak-anaknya. Di rumah Mbak Broto, ia merasa tidak aman. Entah apa yang membuatnya tidak aman. Apalagi topeng-topeng yang berada di dinding seolah mengawasi gerak-geriknya. Abdul tidak mau ambil pusing dengan topeng-topeng itu. Ia menutupi wajahnya dengan lengannya. Lambat laun Abdul pun tertidur. Pak Abdul, Pak Abdul. Abdul menggeliat. Ia terkejut begitu membuka mata. Ia berada di tengah-tengah jalan yang berada di kebun pisang. Kenapa tidur di sini, Pak? Tanya seorang pria dengan memakai capil di atas kepalanya. Saya kenapa ada di sini? Abdul menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia terlihat linglung. Pak Abdul dari mana? Mau kemana? Tanya pria itu. Saya dari rumah, mau ke rumah Mbak Broto. Jelas Abdul. Mbak Broto? Pria itu mengernyitkan dahi, seperti tengah memikirkan sesuatu. Pak Abdul datang ke rumah Mbak Broto malam hari? Tanyanya lagi. Iya Pak, saya pergi dari rumah sekitar pukul 2:30. Ya ampun, Pak Abdul ini berani sekali. Mungkin Pak Abdul tidak datang ke rumah Mbak Broto, tapi... Pria itu menggantungkan ucapannya. Tapi apa Pak? Abdul penasaran dengan ucapan pria itu. Mari saya antar ke rumah Mbak Broto Pak, biar dia menjelaskan semuanya. Mungkin Mbak Broto tahu apa yang terjadi kepada Pak Abdul. Abdul mengangguk. Ia berdiri. Mereka berdua pergi ke rumah Mbak Broto.
Sesampainya di sana, Abdul menceritakan apa dan tujuannya ke rumah Mbak Broto semalam. Ia juga menceritakan rangkaian kejadian yang terjadi kepadanya, sampai ia dibangunkan pria yang mengantarnya tadi. Kamu terkena tipu daya mereka. Kamu semalam berada di alam lain. Mereka itu penghuni kebun pisang itu. Mereka sedang menjahili kamu, jawab Mbak Broto setelah mendengar penjelasan Abdul. Saya kesini untuk meminta tolong kepada Mbak Broto untuk mengobati Asna yang ketempelan jin, Mbah. Kemarin dia bisa mengeluarkan suara waktu tubuhnya dikendalikan jin. Dia menyerang saya, jelas Abdul. Mbak Broto terbelalak. Satu belum selesai, sudah ada lagi. Abdul tertunduk, tidak berani menatap Mbak Broto yang menatapnya tajam. Benar-benar. Mbak Broto mengepalkan tinjunya. Orang dukun itu mengeras. Mbak Broto menutup matanya untuk beberapa saat. Abdul menunggu dukun itu membuka mata dengan perasaan yang tidak menentu. Ia cemas memikirkan Asna. Apa ini semua ulah Mbok Karsiem ya, Mbah? Abdul menodong Mbak Broto dengan pertanyaan begitu. Pria itu membuka mata. Karsiem, penjual soto itu? Selidik Mbak Broto. Iya, Mbah. Kenapa kamu berpikir semua itu ulah Karsiem? Karena waktu itu Asna memergoki penglaris celana dalam di gua sotonya, Mbah. Kalau begitu Asna dalam bahaya. Ia tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Pasti Karsiem tidak akan biarkan Asna buka suara. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk melindungi Asna, Mbah? Mbak Broto terdiam sejenak. Ia memikirkan sesuatu. Segera lakukan pengorbanan malam ini juga, Dul. Baik, Mbah. Aku akan datang nanti malam ke rumahmu. Kamu berhati-hatilah dengan Karsiem. Jangan dekat-dekat dengannya. Dia bisa saja menyakiti kalian. Bukan hanya Asna saja. Jika kalian mencari masalah. Apa mungkin Lastri meninggal karena ulah Mbok Karsiem, Mbah? Meninggal? Ya benar saja kamu, Dul. Istrimu itu masih hidup. Tukas Mbak Broto. Lalu kenapa sandal Lastri ditemukan berlumuran darah di pinggir sungai, Mbah? Kami yang mencarinya mengira dia sudah mati dimakan buaya, ucap Abdul. Bulir-bulir bening lolos dari mata tua pria parubaya itu. Abdul, tidak ada buaya di sungai kita ini. Mungkin Lastri memang berada di pinggir sungai dan bisa saja kakinya terluka. Tapi aku pastikan jika Lastri masih hidup, ucap Mbak Broto mantap. Lastri masih hidup, Mbah? Mata Abdul berbinar mendengar ucapan Mbak Broto. Mbak Broto mengangguk. Syukurlah jika Lastri masih hidup. Tapi di mana dia sekarang? Kenapa banyak yang mencarinya, tapi tidak ditemukan dia dimanapun? Dia ada di rumah Karsiem. Bedebah, dasar perempuan gila. Awas kau, Mbok Karsiem. Abdul mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras, memperlihatkan urat-urat nadinya di sekitar lehernya. Sudah kukatakan, berhati-hatilah dengan Karsiem. Jangan gegabah seperti istrimu. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbah? Kamu cukup diam saja. Aku yang akan bawa Lastri pulang sendiri ke rumahmu. Jangan katakan Lastri masih hidup kepada siapapun, ucap Mbak Broto. Baik, Mbah. Sekarang pulanglah. Jangan lupa siapkan kambing jantan untuk jin-jin yang ada di tubuh Asna. Baik, Mbah, saya permisi. Sesampainya di rumah, Asna, Aska, dan Bude Parni sudah menantikan Abdul. Kamu ini gimana sih, Dul?
Anak-anakmu cemas, kamu gak pulang-pulang. Omel Bude Parni. Maaf mbak, semalam saya menginap di rumah Babroto, gak berani pulang. Jawab Abdul. Ia sengaja tidak menceritakan kejadian yang dialaminya semalam, supaya mereka tidak cemas. Bapak ngapain ke rumah Babroto? Aku sudah bisa bicara lagi, Pak, ucap Asna. Ia tidak suka bapaknya pergi ke rumah Babroto. Betul apa yang dikatakan Mbak Asna, Pak? Timpal Aska. Sudahlah, kalian diam aja. Kalian tidak tahu apa-apa. Nada suara Abdul meninggi. Abdul berjalan cepat menuju kamar mandi. Tubuhnya terasa sangat letih. Begitu keluar dari dalam kamar mandi, Asna sudah menunggu bapaknya di dekat pintu dapur. Pak, ada Mbok Karsiam itu di depan, ucap Asna. Mbok Karsim? Abdul mengernyitkan dahinya. Untuk apa dia datang sini, nak? Asna mengedikan bau. Bapak saja yang ditemui, Gi. Aku malas. Takut juga sih melihat sorot mata Mbok Karsiam. Ada di mana dia sekarang? Di depan sama Aska. Budemu kemana? Minta Bude Parni saja yang temui Mbok Karsiam, timpal Abdul. Bude Parni ke pasar sama Bu Rita, belanja buat tahlilan nanti malam, Pak. Ya sudah, Bapak temui Mbok Karsim dulu. Abdul berjalan ke ruang tamu. Loh, sejak kapan datangnya, Mbok? Abdul pura-pura ramah kepada Mbok Karsim. Barusan, Dul. Kamu dan anak-anakmu yang sabar ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa Lastri. So baik banget kamu, Mbok. Padahal hatimu busuk, batin Abdul. Dul, kenapa bengong? Tanya Mbok Karsiam. Enggak, Mbok, jawab Abdul. Ini buat tambah-tambah untuk acara tahlilan Lastri nanti malam, Dul. Mbok Karsiam meletakkan satu kresek besar ke atas meja. Repot-repot segala, Mbok. Bukan apa-apa, Dul, jawab Mbok Karsiam. Mata tua wanita itu jelalatan seperti mencari sesuatu. Ada apa, Mbok? Asna di mana, Dul? Kok nggak kelihatan? Asna tiduran di kamar, Mbok. Dia sakit. Mendengar perkataan Abdul, tercipta garis lurus di sudut bibir Mbok Karsiam. Kenapa, Mbok? Abdul agak takut melihat senyum Mbok Karsiam. Bukan apa-apa, Dul. Semoga saja Asna cepat sembuh dan kalian semua dikuatkan atas kematian Lastri. Mbok Karsiam berdiri. Aku pamit ya, Dul. Mau ke pasar dulu ini. Iya, Mbok. Terima kasih sudah datang sini. Sama-sama, Dul. Abdul mengantarkan kepergian Mbok Karsiam sampai di teras. Setelah Mbok Karsiam tidak terlihat, Abdul mengambil bawaan Mbok Karsiam dan membawanya ke belakang. Apa itu, Pak? Tanya Asna. Di tangan gadis itu terdapat foto Lastri. Mata Asna sembab menangisi kematian Lastri. Abdul mengedikan bau. Ia menoleh kepada Asna. Putri sulungnya itu terlihat sangat terpukul dengan berita kematian Lastri yang sebenarnya masih hidup. Abdul tak tega melihatnya. Asna, kamu tidak perlu menangisi ibumu. Yang sebenarnya ibumu itu masih hidup. Abdul menepuk bahu Asna pelan. Beneran, Pak? Asna mendongak menatap bapaknya. Abdul mengangguk. Ibumu berada di rumah Mbok Karsim. Dia masih hidup, ucap Abdul. Dari mana Bapak tahu ibu ada di rumah Mbok Karsim?
Mbak Broto, ucapannya tidak pernah salah. Asna menarik nafas. Lagi-lagi Mbak Broto. Apa benar ucapan pria itu? Batin Asna. Semoga saja ucapan Mbak Broto benar. Asna mengeringitkan dahi. Ucapan bapaknya ada benarnya juga. Dari sebelumnya ibunya menghilang. Ibunya datang melabrak Mbok Karsim. Mungkin saja wanita tua itu sakit hati kepada ibunya karena berusaha membongkar rahasianya di depan semua orang. Apa kita datangi rumah Mbok Karsim saja ya, Pak? Usul Asna. Jangan, nak. Terlalu berbahaya. Mbok Karsim itu sangat bahaya. Lalu kita harus bagaimana supaya ibu kembali, Pak? Biar semua diatur Mbak Broto. Aku percaya ucapan Mbak Broto yang mengatakan ibu masih hidup. Tapi apa perlu percaya secara babi buta, Pak? Nada suara Asna meninggi. Ia kesal dengan bapaknya. Begitukah kamu bicara sama orang tua, Asna? Nada bicara Abdul tak kalah tinggi. Ada apa ini ribut-ribut? Bude Parni datang menghentikan pertengkaran bapak dan anak itu. Ini loh, Mbak, Asna berani-beraninya bicara keras sama bapaknya. Tunjuk Abdul. Asna? Bude Parni menatap Asna. Asna hanya tertunduk. Ia lalu masuk ke dalam kamar. Abdul mengikuti Asna melalui ekor matanya. Kamu juga, Dul. Jangan keras-keras sama anak. Timpal Bude Parni sambil meletakkan barang belanjaannya ke meja. Abdul tak menjawab ucapan Bude Parni. Ia menggeloyor pergi. Bude Parni menggelengkan kepala melihat tingkah Abdul. Ada apa, Bu Parni? Tanya Burita. Wanita itu meringis. Teriknya matahari membuat wanita itu gerah. Dahinya bercucuran keringat. Gak tahu, Rit. Itu Abdul sama Asna ribut. Oh. Burita membulatkan mulutnya. Sementara itu Asna di dalam kamar memilih meneruskan pekerjaannya. Ia tahu salah bicara keras dengan bapaknya. Emosinya tersulut karena bapaknya sangat keterlaluan dalam mempercayai Mbak Broto. Asna memeluk foto ibunya. Semoga saja benar ibu masih hidup. Bunyi notif di ponselnya. Asna beralih mengambil ponsel itu. Pesan WA dari nomor tidak dikenal. Tutup mulutmu, atau gua habisi kau. Asna mengenitkan dahi. Otaknya berpikir siapa yang telah mengirim pesan ini kepadanya. Apa Mbok Karsim yang mengirim pesan ini kepadaku? Tapi wanita tua itu sepertinya tidak tahu cara menggunakan ponsel. Apalagi ponsel pintar. Gumam Asna. Asna beranjak dari kamarnya. Ia tidak mau ambil pusing dengan teror dari nomor tidak dikenal. Lebih baik membantu Bude Parni dan Burita saja. Loh, Asna, kamu istirahat saja, Nduk. Biar pekerjaan ini Bude dan Burita kerjain. Nanti juga Mbak Nisa datang ke sini buat bantu-bantu. Bude Parni melarangku mengambil pisau. Iya, nah, kamu istirahat saja. Timpal Burita. Ia menatapku iba. Aku mengangguk dan tidak lagi memegang pisau atau alat dapur lainnya. Aku memilih berjongkok di dekat Bude Parni. Ku perhatikan saja apa yang dilakukan Bude Parni dan Burita. Us, jangan ngelamun, Duk. Nanti kesambet. Bude Parni menepuk pahaku keras hingga membuatku terlonjak. Iya, Bude. Bu Parni, kalau boleh saya kasih saran, besok order soto Mbok Karsim untuk jamuan besok. Daripada kita bikin sendiri, kalah jauh dari soto milik Mbok Karsim. Usul Burita. Bo, ucap Bude Parni. Jangan, Bu. Aku langsung memotong ucapan Bude Parni. Kenapa emang, Du?
Kamu kok kelihatannya gak suka sama Mbok Karsiem? Tanya Bude Parni. Sebenarnya bapak bilang ibu masih hidup, Bu. Dan sekarang disekap di rumah Mbok Karsiem. Bapakmu itu tahu dari mana? Bude menaikkan satu alisnya. Babroto, Bude. Gini Anduk, Bude seneng banget kalau memang ibu masih hidup. Tapi dari mana Babroto tahu? Apa dia melihatnya sendiri ibumu disekap di sana? Atau hanya dari penerawangannya saja? Ucap Bude Parni hati-hati. Aku tidak tahu, Bude. Bapaknya mengatakan jika ibu masih hidup. Perlu diselidiki situ, Bu Parni. Tapi ada masalah apa Bu Lastri dengan Mbok Karsiem? Timpal Burita. Aku lalu menceritakan duduk bersolanya kepada dua wanita yang ada di hadapanku. Serius kamu, Nah? Bude Parni terbelalak, sedangkan Burita terlihat sangat terkejut. Aku dan Bu Lastri sering banget membeli soto dari warung Mbok Karsiem lagi. Burita bergidik. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya Burita. Setelah kejadian saya menemukan celana dalam di gua soto milik Mbok Karsiem, saya mendapat teror dari makhluk-makhluk mengerikan. Tenang, Nah. Saya bisa jaga rahasia. Tukas Burita. Bagaimana cara menyelidikinya? Gumam Bude Parni. Serahkan saja semua itu kepadaku. Aska tiba-tiba sudah berada di antara kami bertiga. Enggak amankah kamu ke warungnya Mbok Karsiem? Timpal Asna. Kenapa enggak aman, Mbak? Aska menaikkan satu alisnya. Mbok Karsiem pasti curiga kamu ke sana. Jelas dia berpikir kamu merencanakan sesuatu datang ke warung sotonya. Tukas Asna. Abdul menopang dagunya dengan satu tangan. Dahinya berkerut. Aku tahu, Mbak, supaya Mbok Karsiem tidak curiga kepadaku. Aska menjadikan jarinya. Jangan macam-macam kamu, Kak. Suara Abdul menggelegar di belakang Aska. Sontak semua orang yang ada di dapur menoleh kepada Abdul. Wajah orang tua Asna dan Aska memerah. Demi bisa menyelamatkan ibu, Pak, jawab Aska. Biar semua itu menjadi urusan Babroto. Suara Abdul meninggi. Pak, biar aku selidiki dulu di rumah Mbok Karsiem. Semoga aku bisa menyelamatkan ibu. Timpal Aska. Kamu dengarkan ucapan Bapak, Kak. Tidak perlu kamu ke sana. Biar semuanya Babroto yang urus. Aska mendengus kesal. Terserah Bapak saja. Nah, ini baru putra Bapak. Penurut sama orang tua. Bapak cuma tidak ingin kamu gegabah. Jika kamu ke warung sotonya Mbok Karsiem, bukannya bisa menyelamatkan ibumu, malah kamu sendiri yang dalam bahaya. Abdul menepuk bawah Aska. Aska hanya bergumam dengan enggan menanggapi ucapan bapaknya. Mbak Parni, Burita, tolong jangan bicarakan masalah ini kepada orang lain, pinta Abdul. Jadi kita pura-pura saja kalau tidak tahu Lastri masih hidup? Tanya Bude Parni. Iya, Mbak, supaya Mbok Karsiem tidak curiga. Iya, Pak Abdul, santai aja. Tukas Burita. Terima kasih. Aku mau ke rumah Pak Anto dulu. Pamit Abdul. Pak Anto, penjual kambing, Pak? Tanya Asna. Ya, kambingnya waktu itu Bapak beli dari Pak Anto. Bapak titipkan ke sana lagi. Sekarang mau Bapak ambil untuk dikorbankan kepada jin yang mengganggu keluarga ini. Pak, itu hanya akal-akalannya Babroto saja. Aska terkekeh. Tutup mulutmu, Kak.
Jangan bicara sembarangan. Malam hari setelah tahlilan selesai, Mbah Broto datang ke rumah Abdul untuk melakukan ritual pengorbanan. Kini ia sendiri yang akan melakukannya, tidak seperti yang sebelumnya. Pria tua itu tidak menyembelih kambingnya, melainkan menusuk perut kambing yang masih hidup, hingga darah dari perut kambing menyembur dari dalam perutnya. Asna, Aska, dan Bude Parni bergidik melihat Mbah Broto menghabisi kambing itu dengan secara sadis. Dukun gila, celetuk Asna. tutup mulutmu. Teriak Mbah Broto. Seketika Asna terdiam, tidak berani bicara lagi. Kenapa Mbah Broto bisa mendengar ucapanku? Padahal jarak Asna berdiri dengan Mbah Broto berada cukup jauh. Jangan kamu pikir aku tidak mengetahui apa yang kamu katakan. Mbah Broto menatap Asna tajam. Ia sangat marah. Putrimu sudah menghina aku, Dul. Dia mengatakan aku dukun gila. Di sini aku membantu keluargamu supaya lepas dari gangguan jin, tapi tidak dihargai. Mata dukun itu memerah, penuh dengan amarah. Aku pulang saja, ucap Mbah Broto lagi. Maafkan Asna, Mbah. Tolong selesaikan semuanya. Abdul menanggupkan tangan, memohon kepada Mbah Broto. Mbah Broto mendengus kesal. Suruh putrimu itu jaga mulut. Baik, Mbah. Saya akan kasih tahu Asna. Kalau perlu saya marahi dia juga, ucap Abdul. Abdul berjalan mendekati Asna, Aska, dan Bude Parni. Jaga bicaramu, Nak. Mbah Broto punya banyak perewangan yang mengawasi kita semua. Abdul menuju ke Asna. Tapi Pak, sudah, diam, bentak Abdul. Asna terperanjat. Bapaknya yang hangat dan penyayang berubah menjadi pria galak. Bapaknya malah lebih menakutkan daripada Mbok Karsim. Aska menepuk bahu Asna. Dari tatapan matanya ia seolah mengatakan Asna supaya diam. Mbak Parni, tolong ajak Asna dan Aska ke dalam. Mereka hanya mengganggu Mbah Broto saja, pinta Abdul kepada Bude Parni. Ayo Nak, Kah, kita masuk saja, ucap Bude Parni sewot. Ia tidak suka Abdul memarahi keponakannya. Abdul menghela nafas setelah memastikan Bude Parni dan anak-anaknya masuk. Maafkan Bapak. Dul, cepat ke sini, panggil Mbah Broto. Iya, Mbah. Abdul setengah berlari mendekati Mbah Broto. Letakkan ini di sudut sebelah sana. Mbah Broto memberikan cawan berisi darah kambing yang diberi bunga di atasnya. Baik, Mbah. Bau anyir bercampur wangi menusuk hidung Abdul ketika ia menerima cawan itu. Gegas ia membawa cawan itu ke tempat yang diperintahkan Mbah Broto. Diletakkannya cawan itu di tanah. Hembusan angin yang kencang menerpa tubuh Abdul. Tengkuknya meremang. Terdengar suara sesuatu yang becek di belakangnya. Abdul penasaran, ia menoleh ke belakang. Sosok berambut gimbal dengan lidah panjang menjulur dengan menjelati cawan berisi darah kambing. Abdul berlari mendekati Mbah Broto. Mbah, itu di sana. Sudah, biarkan saja, ucap Mbah Broto. Ia tidak menoleh sedikit pun ke Abdul. Matanya fokus menatap ke depan. Di depan Mbah Broto, hembusan angin yang kencang mengkoyak kambing jantan yang masih bernyawa karena cara Mbah Broto menghabisinya sangat biadab. Bersama dengan itu terdengar suara kambing yang semakin melemah hingga hilang ditelan angin itu. Sebenarnya apa makhluk yang memakan kambing jantan itu? Kenapa Mbah Broto menghabisi binatang dengan sekeji itu? Apa yang dilakukan Mbah Broto bisa membuat lastri kembali?
Kelihatannya tidak masuk akal sama sekali. Di mana dukun kepercayaanmu itu, Dul? Pak De Darmaji menatap Abdul tajam setelah Mbak Broto pulang. Mbak Broto sudah pulang, Mas. Mas Darmaji butuh pertolongan Mbak Broto. Buat apa aku minta bantuan dukun itu, Dul? Aku gak punya masalah. Toh jika aku ada masalah, lebih baik aku minta tolong kepada alim ulama, bukannya ke dukun. Aku sangat percaya kepada Allah daripada dukun yang menyesatkan. Bukannya aku tidak percaya kepada Allah, Mas. Aku percaya kok. Tapi gak ada salahnya meminta bantuan kepada dukun seperti Mbak Broto. Aliran ilmu yang dianutnya bukan ilmu hitam, Mas. Jelas Abdul. Ilmu putih dari mananya, Pak? Kalau dia tuh baik, gak mungkin Mbak Broto menghabisi binatang sekeji itu. Batin Asna. Sekarang mula, Dul. Ucap Pak De Darmaji ketus. Sudah malam, kita tidur saja. Berdoa saja, semoga dukunnya Abdul biar cepat membawa Lastri kembali. Ajak Bude Parni. Semua mengangguk, menyetujui ucapan Bude Parni. Awas kamu, Dul. Kalau dukun itu tidak bisa membawa adikku dalam keadaan hidup, akan aku buat perhitungan denganmu. Bude Parni memperingati Abdul sebelum ia menyusul Asna ke kamar. Abdul bergeming, tidak berani menjawab kakak iparnya yang sangat marah. Di dalam kamarnya, Asna gelisah memikirkan ibunya. Kamu gak bisa tidur, Duk? Tanya Bude Parni. Asna bangun dari tempat tidurnya. Ia menoleh kepada Bude Parni. Iya, Bude. Kita berdoa saja, Nduk. Semoga ibumu baik-baik saja. Mbak Asna. Terdengar suara ketukan pelan di pintu dan juga suara Aska. Aska, Bude. Ucap Asna. Buka pintunya, Nduk. Titah Bude Parni. Asna berdiri. Ia membukakan pintu untuk Aska. Ada apakah? Tanya Asna begitu pintu dibuka. Bukannya menjawab. Aska malah mendorong Asna ke dalam. Ia juga masuk ke dalam kamar Asna lalu mengunci pintunya. Bude, Mbak Asna, aku percaya kalau ibu masih hidup. Tapi aku ingin membuktikan sendiri apa yang dikatakan Mbak Broto. Kamu beneran akan datang ke warungnya Mbok Karsiem? Bude Parni menaikkan satu alisnya. Iya, Bude. Ucap Aska mantap. Aku ikutkah? Timpal Asna. Sebenarnya ngeri juga kalau sampai Mbok Karsiem curiga sama kalian. Tapi kalau tidak turun langsung dan hanya mengandalkan Mbak Broto, bagaimana kita tahu keadaan ibumu? Gumam Bude Parni. Satu tangannya menopang dagu dan satu tangan lainnya memukul-mukul kepalanya pelan. Tidak apa-apa, Bude. Semoga saja apa yang dikatakan Mbak Broto benar. Timpal Asna. Terserah kalian saja. Yang penting kalian harus berhati-hati. Ucap Bude Parni. Bude tenang aja. Kami akan selalu waspada. Besok kalau Bapak tanya di mana aku dan Mbak Asna, Bude bilang saja aku sama Mbak Asna pergi jalan-jalan. Ucap Aska. Keesokan harinya. Kamu sudah siap, Mbak? Tanya Aska. Sudah. Lihatlah penampilanku ini. Asna mengangkat baunya. Ia memakai hoodie dan penutup kepalanya. Tak lupa 2 kacamata hitam ia pakai. Oke, Mbak. Kalian sudah siap? Bude Parni datang menghampiri. Sudah, Bude. Jawab 2 kakak beradik itu serempak. Ingat, kalian harus berhati-hati. Pesan Bude Parni. Iya, Bude.
Kami pamit. Asna dan Aska mencium tangan Bude Parni dengan takzim. Bude Parni mengantar kepergian kedua kakak adik itu sampai di teras. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.